Bayangkan seorang CEO cantik muda yang tiba-tiba kritis di ruang ICU. Semua dokter sudah angkat tangan. Mesin medis pun seakan tidak lagi berdaya. Namun justru seorang pemuda sederhana, yang diremehkan banyak orang, menjadi penentu hidup mati sang CEO. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan sampai akhir kisah ini, dan jangan lupa tekan tombol like, agar cerita penuh hikmah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, serta semoga kita selalu dilindungi Allah. Suasana ruang rapat lantai 30 gedung megah itu awalnya begitu tegang. Deretan kursi kulit hitam dipenuhi para petinggi perusahaan. Wajah-wajah serius terpaku pada layar proyektor yang menampilkan angka-angka keuangan. Arini, sang CEO muda yang dikenal cantik, tegas, dan cerdas, berdiri anggun di depan, mengenakan setelan jas putih elegan. Suaranya lantang, penuh wibawa, menusuk setiap hati yang mendengar. Perusahaan ini harus bangkit. Kita tidak boleh kalah dalam persaingan internasional. Ucapnya sambil menatap tajam ke arah direksi yang duduk berjajar. Beberapa karyawan muda mencatat cepat. Ada pula yang hanya bisa menunduk karena tak sanggup menahan tatapan matanya. Arini selama ini dianggap simbol kekuatan. Di usianya yang baru menginjak 30, ia sudah memimpin konglomerasi besar. Kecantikan wajahnya sering dibicarakan. Namun lebih dari itu, ambisinya yang tanpa batas membuat banyak orang segan sekaligus kagum. Namun di balik ketegasan itu, ada beban berat yang ia pikul. Malam-malam panjang tanpa tidur, tekanan dari investor asing, hingga konflik internal yang menggerogoti ketenangan batinnya. Tubuhnya sesungguhnya sudah lama menjerit. Tetapi ia menahannya dengan senyum dingin yang seakan tak bisa ditembus siapapun. Hari itu, rapat berjalan lebih panas dari biasanya. Salah satu direktur membantah keputusannya. Suara debat meninggi. Arini tetap berdiri tegak. Namun tangannya yang memegang pointer mulai bergetar halus. Tak seorang pun menyadari, kecuali satu staf muda di pojok ruangan yang memperhatikannya dengan cemas. Kalau ada yang tidak setuju dengan visi saya, silakan keluar dari perusahaan ini. Suara Arini meninggi, membungkam ruangan. Tinggi. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Semua mata tertuju padanya. Tiba-tiba, wajah Arini memucat. Nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi pelipis. Tangannya yang menggenggam meja bergetar semakin keras. Pointer jatuh ke lantai dengan bunyi klak, yang memecah kesunyian. Bu Arini? Suara sekretarisnya lirih, penuh rasa takut. Belum sempat ada yang mendekat. Tubuh Arini goyah. Dalam hitungan detik, ia ambruk ke lantai marmer keras dengan suara duk, yang membuat semua orang menjerit. Kursi-kursi bergeser terburu-buru. Kertas-kertas rapat berterbangan. Cepat panggil ambulans, teriak seorang direktur panik. Sekretarisnya menangis sambil berlutut, mengguncang tubuh sang CEO. Wajah Arini pucat pasi, matanya setengah terpejam, bibirnya membiru. Nafasnya tersengal, nyaris tak terdengar. Ruangan yang tadi penuh dengan debat kini berubah menjadi arena kepanikan. Ada yang menutup mulut tak percaya, ada yang berlari keluar memanggil satpam, dan ada pula yang sibuk menelpon rumah sakit terdekat. Detik-detik itu terasa lambat, seakan waktu berhenti. Tubuh seorang wanita muda yang selama ini diagungkan karena keteguhan dan kekuatannya, kini terbaring tak berdaya di depan mata semua orang. Kontras yang begitu tajam, membuat hati siapapun yang melihatnya bergetar. Sirene ambulans akhirnya terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Petugas medis masuk dengan cepat, membawa tandu, memasang masker oksigen di wajah Arini, dan menyambungkan selang keperalatan darurat. Beberapa karyawan menyingkir, sebagian berdoa dengan tangan gemetar. Di dalam ambulans, wajah Arini semakin pucat, jemarinya dingin. Nadinya lemah. Petugas medis berusaha menstabilkan, namun hasil monitor menunjukkan penurunan drastis. Karyawan yang ikut mendampingi menangis terseduh-seduh, tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi bila sang pemimpin perusahaan benar-benar kehilangan nyawanya. Sementara di belakang ambulans, beberapa mobil direksi mengikuti, wajah mereka penuh kecemasan. Perjalanan menuju rumah sakit penuh ketegangan. Sirene meraung-raung membelah jalan raya, membuat kendaraan lain menyingkir.
Semua seakan berlari dengan waktu, berlomba dengan takdir. Di ruang rapat yang kini kosong, hanya tersisa botol air mineral yang tumpah dan layar proyektor yang masih menampilkan grafik merah menurun. Kursi-kursi tak berpenghuni menjadi saksi bagaimana seorang wanita yang selama ini dipuja karena kekuatannya, kini rapuh di hadapan maut. Adegan itu bukan sekadar kejutan bagi para karyawan, tapi juga pertanda awal dari sebuah perjalanan besar. Sebuah kisah yang akan mengguncang banyak hati, karena ambruknya Arini bukan hanya masalah kesehatan, tapi pintu menuju rahasia takdir yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Ambulans yang membawa Arini meluncur cepat menembus jalanan Jakarta yang padat. Sirene meraung, lampu merah dilanggar, kendaraan lain menepi memberi jalan. Di dalam ambulans, suasana mencekam. Monitor menunjukkan detak jantung yang semakin lemah. Suara bip-bip terdengar tidak stabil. Petugas medis mencoba memasang infus sambil menekan dadanya perlahan. Oksigen dipompa masuk, namun wajah Arini semakin pucat, bibirnya membiru. Karyawan yang duduk di samping tandu tak henti berdoa lirih, sementara sekretarisnya menangis terisak, memegang tangan sang CEO yang dingin seperti es. Sampai akhirnya, ambulans berhenti di depan instalasi gawat darurat. Pintu dibuka. Tandu diturunkan tergesa-gesa. Tim medis berlari, mendorong Arini masuk ke ruang darurat. Teriakan dokter terdengar jelas. Segera siapkan defibrilator. Cek tekanan darahnya. Lampu-lampu putih terang di ruang IGD menyilaukan. Suara sepatu dokter berlari ke sana kemari. Perawat menyiapkan peralatan. Jarum ditusukkan. Alat dipasang. Tubuh Arini diselimuti kabel dan selang. Detak jantungnya turun drastis. 70, 60, 55. Suara salah satu perawat gemetar. Berikan adrenalin, cepat, kata dokter senior, wajahnya tegang. Suntikan ditusukkan ke lengan Arini, namun hanya sedikit perbaikan yang bertahan sebentar, lalu turun lagi. Beberapa dokter spesialis dipanggil, bahkan profesor dari rumah sakit lain dihubungi. Semua tenaga terbaik berusaha hadir malam itu. Mereka berkumpul mengitari ranjang, memberi instruksi dengan nada tinggi, seakan berpacu dengan maut. Namun tubuh Arini tetap lemah. Matanya terpejam rapat. Napasnya nyaris tak terdengar. Keluarga Arini berdiri di luar ruang kaca. Ibunya menangis terisak sambil dipeluk kerabat lain. Ayahnya yang biasanya tegar kini tampak limbung. Kedua tangannya bergetar memegang dahi. Dewan direksi perusahaan berdiri terpisah. Wajah mereka pucat pasi, sebagian sibuk menelpon, sebagian hanya terpaku menatap ke arah ranjang tempat CEO mereka terbaring. Bagaimana kondisi putri saya, Dok? Suara ayah Arini bergetar saat seorang dokter keluar sebentar. Dokter itu menunduk. Napasnya berat. Kami sudah melakukan segala yang bisa dilakukan. Kondisinya kritis, sangat kritis. Kata-kata itu bagai petir menyambar. Ruangan luar IGD seketika sunyi. Semua orang terdiam. Hanya suara tangis Ibu Arini yang pecah. Di dalam, dokter lain mencoba terakhir kali. Clear. Serunya. Defibrilator ditempelkan di dada Arini. Tubuhnya terangkat sedikit karena hentakan listrik. Monitor kembali berbunyi. Ada detak, tapi lemah. Lagi. Teriak dokter itu. Clear. Tubuh Arini kembali tersentak. Monitor bergerak naik. Lalu turun lagi. Dok, dia tidak merespon. Suara salah satu perawat parau. Matanya berkaca-kaca. Dokter senior menghela napas panjang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kita sudah coba semuanya. Obat, alat, listrik, resusitasi semua. Ia menatap timnya dengan mata kosong. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi kecuali menunggu keajaiban. Kalimat itu membuat suasana membeku. Para perawat menunduk. Sebagian menitikkan air mata. Bagi mereka, mengucapkan kata menyerah adalah hal paling berat. Namun realitas di depan mata tidak bisa dibantah. Nyawa Arini tergantung pada sesuatu yang tak lagi bisa dijangkau dengan ilmu medis. Di balik kaca, keluarganya melihat para dokter berhenti berlari. Alat-alat tetap berbunyi, tapi tidak ada lagi instruksi yang bergegas.
Hanya ada detik-detik menegangkan yang terasa seperti jarum menusuk hati. Sekretaris Arini jatuh terduduk di lantai koridor, menutup wajahnya. "Bu, jangan tinggalkan kami," bisiknya di sela tangis. Salah satu karyawan muda yang ikut mengantar memandang tanpa berkedip. Dalam hatinya ada rasa getir, melihat bagaimana orang yang begitu berkuasa, begitu ditakuti, kini rapuh tak berdaya. Semua kejayaan, harta, dan ambisi yang dimiliki Arini terasa hampa ketika tubuhnya terbaring melawan maut. Jam dinding berdetak lambat. Setiap menit seperti siksaan. Di dalam ruang darurat, dokter-dokter terbaik akhirnya hanya bisa berdiri di sekitar ranjang, menatap layar monitor yang menurun pelan. "Semoga Allah menolongnya," bisik salah satu perawat dengan suara bergetar. Kata itu membuat semua orang tertegun. Hanya tersisa doa yang bisa dipanjatkan, sebab upaya manusia telah mencapai batasnya. Dan disitulah transisi menuju bab berikutnya mulai terasa. Saat semua dokter menyerah, ada yang tidak pernah mereka bayangkan. Seorang pemuda sederhana akan muncul membawa harapan yang tak masuk akal. Lorong rumah sakit malam itu masih dipenuhi tangisan, desah-resah, dan wajah-wajah yang kehilangan harapan. Di dalam ruang kaca, Arini masih terbaring dengan tubuh penuh selang dan kabel. Monitor memperlihatkan garis yang nyaris datar, seolah hidupnya hanya tinggal menunggu waktu. Dokter-dokter terbaik telah angkat tangan, dan keluarga besar CEO itu hanya bisa terisak menunduk. Sebagian meremas tangan satu sama lain agar tetap kuat. Di tengah kepanikan itu, pintu koridor berderit pelan. Seorang pemuda sederhana muncul. Langkahnya tenang meski tatapan sekitarnya penuh heran. Bajunya lusuh, sedikit kusam, jelas bukan pakaian orang berada. Rambutnya agak acak, wajahnya berkeringat, seakan ia baru saja berlari menembus malam. "Siapa dia? Kenapa ada di sini?" bisik salah satu direksi dengan nada sinis. Perawat yang menjaga sempat menghalang, namun pemuda itu mengangkat tangan, suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Saya ingin melihat Bu Arini." Sekretaris yang masih duduk di lantai, wajahnya basah oleh air mata, spontan menoleh. Matanya terbelalak. Ia mengenali wajah itu, seorang karyawan teknis yang sering terlihat di basement perusahaan, bagian yang jarang dipedulikan. "Namanya Fadil." "Kenapa kamu ada di sini?" tanya sang sekretaris. Suara bergetar antara heran dan marah. Fadil menunduk sebentar, menarik napas panjang. "Saya dengar kabar beliau jatuh pingsan. Saya tidak bisa diam." Ucapan itu menimbulkan gelombang ejekan di antara beberapa orang. Salah satu anggota dewan direksi mendengus keras. "Ini bukan tempatmu. Ini ruang untuk keluarga dan dokter. Kamu pikir siapa dirimu? Berani masuk sembarangan." Namun yang mengejutkan, ayah Arini yang sejak tadi hanya diam, menatap pemuda itu lama. Entah mengapa, ada sesuatu di wajah Fadil yang membuatnya sulit berkata tidak. Ada ketegasan dalam sorot matanya, tapi juga ada kesedihan yang dalam. Perawat kembali mencoba menghalangi. "Maaf, pasien dalam kondisi kritis. Tidak sembarang orang boleh masuk." Tapi Fadil tidak bergeming. Ia berdiri tegak meski tubuhnya terlihat lelah. "Saya tidak akan mengganggu. Izinkan saya hanya berada di sampingnya sebentar." Suasana lorong menjadi tegang. Beberapa karyawan berbisik-bisik, merasa aneh melihat keberanian seorang pemuda yang selama ini dipandang rendah berani memohon di tengah keadaan genting. Di balik kaca, tubuh Arini bergerak sedikit, seolah merespon sesuatu. Monitor berdetak pelan, namun lemah. Fadil menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca, kemudian menunduk, memejamkan mata sesaat. Ada getaran yang tidak dipahami orang lain, seakan ia menyimpan hubungan dengan sosok yang kini terbaring di ranjang itu. Sekretaris, yang sebelumnya menolak keras, akhirnya mendekat pada ayah Arini. "Pak, apa kita izinkan dia masuk?" tanyanya lirih. Ayah Arini terdiam, lalu mengangguk pelan. "Biar saja. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Kalau dia hanya ingin melihat sebentar, izinkan." Keputusan itu membuat semua terkejut. Direksi yang tadi mencibir langsung terdiam. Perawat pun tak bisa menolak perintah keluarga inti. Fadil melangkah masuk perlahan.
Setiap langkahnya menggema di lantai putih rumah sakit, membuat suasana semakin hening. Dokter-dokter yang masih berdiri di sudut ruangan menoleh, heran sekaligus sinis. Mereka tahu semua alat dan ilmu sudah digunakan, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bagi mereka, masuknya seorang pemuda sederhana itu tidak akan mengubah apapun. Namun bagi Fadil, langkah itu terasa berat. Setiap detik, ia melihat sosok Arini yang terbaring lemah. Wanita yang selama ini digambarkan kuat, penuh wibawa, kini tampak rapuh seperti anak kecil yang kehilangan daya. Selang-selang medis menempel di tubuhnya. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan napasnya terengah. Fadil berdiri di samping ranjang. Tangannya gemetar. Namun ia berani menggapai jemari Arini yang dingin. Semua orang menahan napas, menatap aneh. Sebagian bahkan ingin menegur. Tapi tidak ada satupun suara keluar. Di dalam dadanya, Fadil berperang dengan dirinya sendiri. Ada luka lama yang tiba-tiba menyeruak. Kenangan tentang masa kecil yang kelam. Tentang seseorang yang dulu menolongnya. Dan tentang janji yang pernah ia ucapkan dalam diam. Kini, semua seolah kembali. Tepat saat ia menatap wajah Arini. Air matanya jatuh. Menetes di punggung tangan Arini. Ia menunduk, berbisik nyaris tak terdengar. "Bu, bertahanlah, jangan menyerah." Ucapan lirih itu membuat ruangan semakin sunyi. Dokter menoleh satu sama lain. Heran mengapa pemuda itu seakan bicara dari hati terdalam. Keluarga Arini yang menatap dari balik kaca ikut terdiam. Ada getaran yang aneh, seakan kata-kata Fadil bukan sekadar bisikan, tapi doa yang menembus ruang dan waktu. Dan saat itu, monitor berbunyi bip-bip sedikit lebih jelas. Sangat tipis, nyaris tidak terlihat. Namun cukup membuat beberapa perawat menoleh cepat. "Apakah kalian melihat itu?" Salah seorang dokter bersuara. Raut wajahnya penuh kebingungan. Fadil menggenggam lebih erat. Matanya berkaca-kaca, seolah menolak melepas. Bagi orang lain, itu tampak seperti keberanian konyol. Tapi di hatinya, ia tahu ada sesuatu yang belum selesai antara dirinya dan Arini. Suasana malam itu berubah. Dari keputusasaan total, kini muncul tanda tanya besar. Siapa sebenarnya pemuda ini, dan mengapa kehadirannya di ruang gawat darurat mampu mengguncang suasana? Fadil masih berdiri di samping ranjang Icu. Jemari tangannya menggenggam tangan Arini yang dingin. Matanya menatap wajah pucat wanita itu, dan tiba-tiba, bayangan masa lalu muncul begitu jelas di kepalanya. Seolah ruangan putih rumah sakit itu lenyap, digantikan oleh gambaran lama yang pernah ia kubur dalam-dalam. Ingatan itu membawanya kembali ke sebuah kampung kecil di pinggiran kota, bertahun-tahun lalu. Saat itu Fadil hanyalah bocah kurus berusia 12 tahun. Bajunya compang-camping, tubuhnya kotor karena jarang makan, dan hidupnya berputar antara mencari sisa makanan dan mengais belas kasih. Ia yatim sejak kecil, ibunya sakit parah, sementara ayahnya meninggalkan utang yang menjerat keluarga mereka. Hari itu, hujan deras mengguyur kampung. Fadil berjalan tanpa alas kaki, menunduk di bawah derasnya air. Di perutnya hanya ada rasa lapar yang menyiksa. Matanya nanar menatap warung kecil, namun ia tidak punya uang sepeser pun. Tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti di tepi jalan becek. Dari dalam keluar seorang anak perempuan seusianya, mengenakan mantel hujan biru, wajahnya bersih dan manis. Ia memegang payung, ditemani supir pribadi. Anak itu mendekat ke arah Fadil yang meringkuk di bawah pohon, menggigil. "Kamu kenapa?" Suaranya lembut, penuh kepedulian. Fadil menunduk, malu, tak sanggup menjawab. Air hujan bercampur dengan air mata di wajahnya. Anak perempuan itu lalu merogoh tas kecilnya, mengeluarkan sepotong roti yang tadi ia beli. Dengan senyum hangat, ia menyodorkannya. "Makan ini. Jangan biarkan dirimu kelaparan." Fadil tertegun. Tangannya gemetar saat menerima roti itu. Bagi anak sepertinya, makanan itu bukan sekadar roti, itu penyelamat hidup. Ia menatap wajah anak perempuan itu, mencoba mengingat. "Namamu siapa?" tanya Fadil lirih. "Arini," jawabnya polos, tersenyum. "Kamu?" Fadil.
Suaranya patah-patah. Arini kecil lalu duduk di sampingnya. Meski mantel hujannya basah terkena cipratan air. Ia tidak peduli. Ia hanya menatap Fadil dengan tatapan yang membuat bocah miskin itu merasa diakui sebagai manusia. Saat itu, tanpa disadari, benih perasaan dan rasa terikat tumbuh. Sejak hari itu, Fadil sering memperhatikan Arini dari jauh. Ia tahu gadis itu berasal dari keluarga kaya, sering diantar mobil, bersekolah di tempat elit. Sementara dirinya harus berjuang menghidupi ibu yang sakit dengan cara apapun. Dunia mereka begitu berbeda. Tapi satu momen itu tertanam kuat di hatinya. Ingatan itu kembali menghantam Fadil di ruang ICU malam ini. Ia menatap Arini yang kini terbaring tak berdaya. Wajah dewasa wanita itu memang berbeda dengan gadis kecil yang pernah menolongnya. Tapi tatapan mata dan senyum itu tidak pernah ia lupakan. Arini, bisiknya, suaranya bergetar. Kau mungkin tidak ingat aku. Tapi aku selalu ingat kau. Dulu kau menolongku saat aku hampir mati kelaparan. Dan sekarang lihatlah, kau yang berada di ambang hidup dan mati. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Air mata menetes deras di pipinya. Fadil menunduk semakin dalam. Hatinya berperang dengan rasa sakit dan kenangan lama. Ia merasa berutang nyawa pada wanita ini, sekaligus merasa takdir sengaja mempertemukan mereka kembali di saat yang paling genting. Di luar ruangan, ayah Arini memperhatikan dari balik kaca. Ada sesuatu dalam cara Fadil menatap putrinya yang membuatnya terdiam lama. Ia merasa pemuda itu bukan sekadar karyawan teknis biasa. Ada ikatan yang tak ia pahami. Salah seorang dokter mendekat ke ayah Arini dan berbisik, "Pak, kami sungguh tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Secara medis peluangnya tipis." Ayah Arini hanya menatap ke arah putrinya, lalu kembali melirik Fadil. Entah mengapa, ia tidak mengusir pemuda itu. Hatinya yang hancur justru menemukan secercah harapan aneh pada kehadirannya. Fadil semakin erat menggenggam jemari Arini. Dalam hatinya ia berdoa, dengan suara lirih yang hanya ia dan Sang Pencipta yang mendengar. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku pernah ditolong hamba MU ini di masa lalu. Jangan biarkan dia pergi sebelum waktunya. Jika aku bisa menjadi perantara pertolongan MU, maka gunakan aku. Tapi jangan biarkan dia meninggal di hadapanku. Monitor tetap berbunyi lemah. Garisnya naik turun tipis. Seolah hidup Arini tergantung di ujung helai benang yang bisa putus kapan saja. Namun doa itu, yang keluar dari hati seorang pemuda sederhana, mulai mengguncang suasana. Beberapa perawat menatapnya dengan air mata, meski mereka tidak paham kenapa hati mereka ikut bergetar. Malam itu, ingatan masa lalu bukan sekadar kenangan. Ia menjadi alasan kuat bagi Fadil untuk berdiri, untuk tidak menyerah, dan untuk menolak kenyataan pahit yang sudah diterima semua orang. Dan perlahan, transisi itu terbentuk. Jika masa lalu menyatukan mereka dalam kepedihan dan kebaikan kecil, maka apa yang akan terjadi saat waktu yang semakin sempit menuntut Fadil untuk melakukan sesuatu lebih dari sekadar mengenang? Jarum jam di ruang ICU terus berdetak. Namun setiap detiknya terasa seperti beban yang menghantam dada semua orang yang ada di sana. Udara dingin rumah sakit bercampur dengan aroma obat-obatan yang menyengat, membuat ruangan itu seakan menjadi ruang antara hidup dan mati. Monitor di samping ranjang Arini mengeluarkan suara bip-bip yang semakin tidak teratur. Garis hijau yang biasanya naik turun dengan stabil kini bergetar lemah, mendekati garis lurus. Para dokter yang masih bertahan di sana berdiri dengan wajah suram. Mereka sudah mencoba berbagai cara, suntikan obat, kejut listrik, terapi darurat. Semua prosedur medis yang dikenal telah dijalankan. Namun tubuh Arini tetap tidak menunjukkan respons berarti. Tekanan darah turun lagi. 45-30. Suara perawat terdengar parau, seolah kehilangan semangat. Dokter senior yang memimpin tim menghela napas panjang. Wajahnya menua beberapa tahun hanya dalam hitungan menit. Pertahankan oksigen. Jangan lepas resusitasi, meski peluangnya tipis. Beberapa perawat mengangguk patuh. Namun sorot mata mereka jelas menunjukkan keputusasaan. Bukan sekali mereka menghadapi situasi seperti ini, namun kali ini terasa berbeda.
Pasien yang terbaring bukan orang biasa, melainkan seorang CEO muda yang begitu berpengaruh, yang namanya sering terpampang di media. Ironis, justru pada malam ini, semua kekuasaan dan harta yang ia miliki tak berarti apa-apa di hadapan takdir. Di balik kaca, keluarga Arini semakin hancur. Ibunya menangis terisak hingga nyaris pingsan, dipeluk erat oleh kerabat lain. Ayahnya berdiri kaku, seakan jiwanya keluar dari tubuh, hanya menatap kosong ke arah putrinya. Direksi perusahaan juga tampak putus asa. Sebagian bahkan sudah berbicara lirih tentang bagaimana nasib perusahaan bila Arini benar-benar tiada. Namun di tengah kepedihan itu, hanya satu sosok yang tetap bertahan di sisi ranjang, Fadil. Ia menggenggam jemari Arini erat, tidak peduli tatapan sinis atau ejekan yang sempat diarahkan padanya. Matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat oleh beban perasaan. Arini, bisiknya lirih. Jangan pergi, jangan tinggalkan dunia ini seperti ini. Detik terasa semakin cepat berlalu. Monitor kembali menurun. Dokter senior menggeleng pelan, lalu menunduk. Ia menoleh pada timnya dengan suara berat. Kalau dalam 5 menit tidak ada perubahan, kita harus menerima kenyataan. Kata-kata itu membuat ruangan terhenti. Beberapa perawat menitikan air mata. Ada yang memalingkan wajah karena tak sanggup menyaksikan. Fadil tertegun. Kata-kata itu bagai belati yang menancap di dadanya. 5 menit. Hanya 5 menit tersisa sebelum semua orang menyerah total. Nafasnya tercekat. Keringat dingin membasahi pelipis. Namun di dalam dadanya, ada suara lain yang menolak menerima keputusan itu. Ia menutup mata, berusaha mengendalikan gemuruh hatinya. Ingatan masa lalu kembali hadir. Senyum kecil Arini saat memberikan roti kepadanya di tengah hujan. Suara lembut gadis kecil itu saat menyebut namanya. Semua kenangan itu kini menjerit, menolak untuk dibiarkan mati begitu saja. Fadil menggenggam tangan Arini semakin kuat. Ya Allah! Doanya pecah di dalam hati. Jangan biarkan aku hanya menjadi saksi kematiannya. Engkau tahu dia pernah menyelamatkanku. Kini, izinkan aku berada di sini, memohon agar engkau menyelamatkannya. Suara monitor tiba-tiba berhenti sejenak, membuat semua orang menahan napas. Garis hijau menurun tajam, nyaris lurus. Suara alarm tiit panjang memenuhi ruangan, memekakan telinga, membuat dada semua orang serasa diremas. Perawat panik. Dokter segera mengambil alat kejut lagi. Clear. Tubuh Arini tersentak. Sekejap garis bergerak. Lalu turun lagi. Clear lagi. Tubuhnya kembali tersentak. Namun hasilnya sama. Monitor tetap tak stabil. Dok, tidak ada respons. Suara perawat tercekat. Matanya berkaca-kaca. Waktu terus berlari. 4 menit, 3 menit, setiap detik terasa seperti pisau yang menghantam jantung. Di balik kaca, tangisan keluarga pecah lebih keras. Beberapa direksi menutup wajah dengan tangan, sebagian berlutut lemas. Namun Fadil tidak melepaskan genggamannya. Air matanya jatuh deras ke punggung tangan Arini. Dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan, ia berbisik, "Bertahanlah demi semua yang pernah kita lewati, demi takdir yang belum selesai. Jangan lepaskan hidupmu malam ini." Anehnya, di saat semua orang mulai menyerah, ada kilatan aneh di monitor. Garis yang nyaris datar itu bergerak sedikit. Sangat tipis, nyaris tak terlihat. Namun cukup membuat salah satu perawat berseru kaget. "Dok, lihat." Dokter menoleh cepat. Semua orang menatap layar itu. Detakan kecil muncul, meski lemah. Suasana ruangan berubah. Ada yang terperangah, ada yang langsung menatap Fadil dengan pandangan aneh. Mereka tidak mengerti, bagaimana mungkin di saat semua prosedur gagal, saat waktu hampir habis, tiba-tiba muncul tanda-tanda kehidupan lagi. Namun garis itu tetap rapuh, seolah bisa hilang kapan saja. Ketegangan semakin memuncak, menunggu apakah ini hanya kebetulan, atau sebuah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan di sanalah transisi terbentuk, menuju bab berikutnya. Sebuah doa yang akan menjadi pusat pertarungan terakhir, ketika semua ilmu manusia menyerah dan hanya keyakinan yang tersisa. Ruang icu malam itu seakan berhenti bernafas bersama tubuh Arini.
Monitor sempat menurun hingga hampir datar, membuat semua orang yakin bahwa akhir sudah di depan mata. Namun tiba-tiba, ada detakan kecil muncul kembali. Rapuh, tak beraturan, tapi cukup untuk mengguncang hati mereka yang menyaksikan. Dokter senior menatap layar dengan dahi berkerut. Bagaimana bisa ini tidak masuk akal? Gumamnya pelan. Para perawat saling berpandangan, bingung sekaligus penuh tanda tanya. Di balik kaca, keluarga Arini hanya bisa menangis, setengah percaya dengan apa yang mereka lihat. Ibunya terisak lebih keras, sementara ayahnya menggenggam dada, seolah menahan sesuatu yang berat. Di sisi ranjang, Fadil masih menggenggam tangan Arini erat. Jemarinya bergetar, wajahnya basah oleh air mata. Namun sorot matanya tak lagi hanya putus asa, ada sinar keyakinan yang tumbuh di sana. Ia menunduk, menempelkan kening ke punggung tangan Arini, dan dari bibirnya mengalir doa yang dalam, lirih namun menyayat ruang hening itu. Ya Allah, Engkau yang memberi hidup dan mencabutnya. Engkau yang kuasa membalikan keadaan hanya dalam sekejap. Aku datang malam ini bukan sebagai siapa-siapa, bukan dokter, bukan keluarga, bukan orang besar. Aku hanya hamba MU yang pernah kau selamatkan lewat tangan wanita ini. Maka kumohon, jangan ambil nyawanya sekarang. Selamatkan dia, karena Engkau maha mampu atas segala sesuatu. Doa itu keluar dengan suara bergetar, namun ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Bukan sekadar kata, tapi jeritan jiwa yang meledak dari lubuk terdalam. Perawat yang berada paling dekat mendengar bisikan itu. Matanya langsung berkaca-kaca tanpa tahu kenapa. Monitor kembali berbunyi. Detak semakin jelas meski masih lemah. Bip, bip, bip. Lebih teratur daripada sebelumnya. Para dokter yang tadinya siap menyatakan menyerah, kini terperangah. Mereka menatap layar, lalu menoleh pada Fadil, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ini mustahil secara medis, ujar salah satu dokter muda dengan suara parau. Dokter senior tetap menatap monitor. Wajahnya pucat. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ada sesuatu di sini yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu kita. Keluarga di balik kaca terdiam, memperhatikan. Ibu Arini yang semula menangis mulai menutup mulutnya, menahan isak, sementara ayah Arini menunduk, air mata jatuh di wajahnya yang tegas. Fadil tak berhenti. Ia terus berbisik doa. Jemarinya tak melepas genggaman. Suaranya semakin lirih, seakan hanya untuk Arini seorang. Bangunlah, jangan menyerah. Kau pernah jadi cahaya di hidupku ketika aku tenggelam dalam kelaparan dan kesendirian. Sekarang izinkan aku, meski hanya seorang pemuda tak berarti, menjadi saksi bahwa engkau masih bisa hidup. Ya Allah, jangan biarkan aku menyaksikan kematian orang yang pernah kau kirim untuk menolongku. Udara ruangan seakan berubah. Bukan lagi dingin penuh keputusasaan, tapi ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Beberapa perawat saling menatap, sebagian menggenggam dada mereka sendiri, merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Monitor kini bergerak lebih jelas. Detak jantung Arini masih belum stabil sepenuhnya, tapi jauh lebih baik daripada 5 menit lalu. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan helai tipis kehidupannya agar tidak putus. Dokter senior akhirnya menoleh pada timnya. Wajahnya masih penuh kebingungan. Lanjutkan pemantauan. Jangan hentikan alat apapun. Kita lihat apa yang terjadi. Meski ucapannya terdengar profesional, semua orang tahu ia sama bingungnya dengan yang lain. Tak satu pun tindakan medis yang baru dilakukan. Hanya doa seorang pemuda sederhana yang bergema di sisi ranjang. Fadil masih menunduk. Bahunya bergetar menahan tangis. Namun di wajahnya ada keteguhan. Seolah ia tidak akan mundur sebelum Arini membuka matanya. Ia bukan dokter, bukan keluarga inti, bukan siapa-siapa di mata banyak orang. Tapi malam itu, kehadirannya menjadi poros yang mengubah suasana. Dari putus asa menjadi harapan yang rapuh namun nyata. Keluarga Arini di luar ruangan akhirnya tak kuasa lagi menahan. Ibu Arini berbisik dengan suara serak. Ya Allah, jika doa pemuda itu Engkau kabulkan, aku bersujud syukur. Jangan biarkan putriku pergi. Waktu berjalan lambat.
Semua orang menatap layar monitor, menunggu detak demi detak. Setiap bunyi bip menjadi harapan. Setiap gerakan garis hijau menjadi pengingat bahwa hidup belum sepenuhnya hilang. Dan di sanalah transisi terbentuk. Sebuah doa yang tidak terduga telah membuat semua mata terbuka, bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada sekadar ilmu dan logika. Namun pertanyaan yang menggantung kini adalah, sampai kapan doa itu bisa bertahan menjaga hidup Arini? Suasana ruang icu menegang. Detak jantung Arini yang semula nyaris datar kini bergerak perlahan. Bunyi monitor bip, 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 terdengar lebih teratur. Tidak ada obat baru yang masuk. Tidak ada alat medis yang diganti. Semua orang di ruangan itu tahu, perubahan ini datang setelah doa lirih seorang pemuda sederhana yang berdiri di sisi ranjang. Para dokter saling berpandangan. Perawat menatap monitor dengan mata terbelalak, seolah mereka menyaksikan sesuatu yang melawan akal sehat. Ini tidak mungkin, gumam seorang dokter muda. Suaranya bergetar. Dokter senior menatap layar dengan dahi berkerut. Ia sudah puluhan tahun bergelut dengan hidup mati pasien. Sudah terbiasa dengan keajaiban kecil atau kebetulan medis. Namun kali ini, perubahannya terlalu tiba-tiba, terlalu dramatis, terlalu tak masuk akal. Periksa lagi semua kabel. Jangan-jangan ada gangguan listrik. Serunya mencoba mencari alasan logis. Perawat memeriksa cepat. Semua normal, dok. Tidak ada kesalahan alat. Cek obat yang terakhir dimasukkan. Mungkin ada efek tertunda. Tidak ada obat baru sejak 13 menit lalu, dok. Suasana hening. Hanya bunyi monitor yang mengisi udara. Semua mata akhirnya mengarah pada satu sosok, Fadil. Ia masih berlutut di samping ranjang, menggenggam tangan Arini erat. Bibirnya bergetar dalam doa yang tak putus. Air mata terus jatuh, membasahi kulit pucat wanita itu. Fadil tidak peduli pada tatapan heran, sinis, atau bahkan takut yang diarahkan kepadanya. Hanya ada satu yang ia pedulikan, Arini, yang terbaring di ambang hidup dan mati. Tiba-tiba tubuh Arini bereaksi. Jemarinya yang dingin bergerak sedikit, sangat kecil, tapi cukup untuk membuat Fadil tersentak. Ia menatap tangan itu dengan mata melebar. Hatinya seakan berhenti berdetak. Dok, tangannya bergerak. Seru perawat panik. Semua menoleh. Dokter senior bergegas mendekat, menatap tubuh pasien dengan mata tak percaya. Detak jantungnya di monitor perlahan meningkat. Dari 40 menjadi 50, lalu 55. Tidak besar, tapi jelas ada perbaikan. Fadil menunduk. Wajahnya penuh haru. Arini, kau dengar aku, bukan? Jangan tinggalkan kami. Bertahanlah. Sekejap, bibir Arini yang membiru bergerak tipis. Tidak jelas, seperti gumaman tanpa suara. Namun bagi Fadil yang berada paling dekat, ia bisa merasakan ada sesuatu yang keluar, meski samar. Ya, Allah! Kata itu, lirih, hampir tak terdengar, namun menembus dada semua orang yang menyaksikan. Perawat menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Dokter senior melangkah mundur satu langkah. Wajahnya pucat pasi. Kalian dengar itu? Bisiknya parau. Tak ada jawaban. Semua orang terlalu terkejut. Bagaimana mungkin pasien dalam kondisi kritis, yang sempat dinyatakan hampir meninggal, tiba-tiba bisa berucap, meski hanya sepotong kata? Detik berikutnya, monitor menunjukkan detakan lebih kuat. Angka tekanan darah perlahan naik. Napas Arini lebih teratur meski masih lemah. Seisi ruangan diliputi campuran ketakutan dan kekaguman. Di balik kaca, keluarga Arini terisak lebih keras. Ibunya jatuh bersujud di lantai koridor, menangis sambil menyebut nama Allah. Ayahnya memejamkan mata. Air mata deras mengalir di pipinya. Para direksi yang tadinya sibuk memikirkan masa depan perusahaan kini hanya bisa terpaku, tertegun menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan dengan logika. Salah seorang dokter muda yang sejak awal sinis tiba-tiba menunduk. Suaranya serak. Selama ini kita mengandalkan ilmu. Tapi mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Dokter senior yang biasanya keras kepala pun hanya bisa diam. Tangannya gemetar saat menulis catatan medis.
Namun hatinya penuh tanda tanya. Dalam benaknya berkecamuk. Apakah ini kebetulan? Atau benar-benar jawaban dari doa seorang pemuda yang dianggap bukan siapa-siapa? Sementara itu, Fadil masih terus menggenggam tangan Arini, tak beranjak sedikit pun. Wajahnya penuh kelelahan, tapi ada cahaya keyakinan di matanya. Ia tidak tahu berapa lama lagi bisa bertahan, tapi ia tidak akan menyerah sampai Arini benar-benar kembali. Bertahanlah, Arini, jangan menyerah. Bisiknya lagi, suara yang terdengar bagai gema di ruangan itu. Suasana makin mencekam, makin syarat emosi. Setiap detik terasa panjang. Setiap bunyi monitor bagai palu takdir yang bisa berubah arah kapan saja. Namun satu hal jelas, malam itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan manusia. Sesuatu yang membuat semua orang mulai percaya bahwa batas logika telah ditembus. Dan di titik itu, transisi pun terbentuk. Apa yang awalnya hanya doa lirik kini menjelma menjadi kekuatan yang mengguncang ruang Icu. Namun pertanyaan yang tersisa masih menggantung. Sampai sejauh mana tubuh Arini akan merespon? Dan apa makna dari semua ini bagi semua orang yang menyaksikan? Hening menyesakkan ruang Icu setelah tubuh Arini memberi reaksi yang tak masuk akal. Detak jantungnya perlahan stabil. Bibirnya sempat berucap lirih menyebut nama Allah. Dan semua orang terpaku dalam kebingungan bercampur harapan. Namun, satu hal yang tak bisa dihindari. Semua mata kini tertuju pada Fadil. Ia masih berlutut di sisi ranjang. Menggenggam jemari Arini erat. Air matanya belum kering, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Di balik kaca, keluarga Arini menatapnya. Begitu pula para dokter yang berdiri di sekeliling ranjang. Wajah mereka penuh tanda tanya. Siapa pemuda ini? Dan mengapa keberadaannya seolah membawa perubahan yang tak bisa dijelaskan logika medis? Dokter senior melangkah pelan mendekati Fadil. Suaranya berat, menahan rasa tak percaya. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa, setelah semua alat gagal, tiba-tiba kondisi pasien membaik saat kamu berada di sini? Fadil tidak segera menjawab. Nafasnya berat. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, lalu perlahan berkata dengan suara parau. Saya bukan siapa-siapa, Dok. Saya hanya seorang karyawan kecil di perusahaan ini. Tapi dia pernah menyelamatkan hidup saya dulu. Kalimat itu membuat beberapa orang mengerutkan kening. Perawat saling berpandangan. Keluarga Arini menoleh heran. Namun sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, seorang dokter parubaya yang ikut dipanggil malam itu tampak terkejut. Ia menatap Fadil lebih lama, lalu mendekat dengan wajah tak percaya. Aku kenal wajahmu. Kau pernah di Zurich, bukan? Asisten peneliti Profesor Heinrich di International Medical Institute. Aku pernah lihat kau di konferensi internasional 5 tahun lalu. Ruang Icu seketika sunyi. Semua orang memandang dokter itu, lalu menatap Fadil. Ayah Arini mendekat ke kaca. Wajahnya penuh kebingungan. Apa maksudnya? Kau bilang dia asisten peneliti internasional. Dokter parubaya itu mengangguk mantap. Ya. Aku ingat jelas. Dia masih sangat muda waktu itu. Tapi dia yang mempresentasikan penelitian mengenai bioresonance healing. Banyak yang menertawakan ide itu. Menggabungkan doa, energi tubuh, dan stimulasi alami. Tapi data yang ditunjukkannya mengejutkan banyak ahli. Setelah itu, aku tidak pernah dengar kabarnya lagi. Kupikir dia menghilang. Kata-kata itu membuat ruangan bergemuruh. Para perawat menutup mulut, para dokter lain saling berbisik, dan keluarga Arini memandang dengan mata melebar. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa pemuda lusuh yang selama ini dianggap pekerja rendahan ternyata menyimpan rahasia sebesar itu. Fadil menunduk, wajahnya penuh beban. Itu masa lalu. Saya memilih pergi. Saya tidak ingin hidup di dunia penuh persaingan kotor. Saya memilih kembali ke tanah air, hidup sederhana, bekerja biasa. Saya tidak ingin dikenal. Lalu kenapa kau ada di sini? Kenapa kau muncul malam ini? Tanya dokter senior. Suaranya meninggi, penuh emosi yang bercampur antara kagum dan heran. Fadil menatap wajah pucat Arini. Matanya basah, suaranya pecah. Karena takdir membawa saya kembali.
Karena orang yang terbaring ini pernah menolong saya ketika saya hanyalah bocah kelaparan yang hampir mati. Saya tidak bisa hanya berdiri diam ketika nyawanya terancam. Meski semua menertawakan, saya percaya ada cara yang lebih besar daripada sekadar hitungan medis. Kata-kata itu menusuk hati semua yang mendengar. Ibu Arini yang berada di luar kaca terisak keras, menutup wajah dengan tangan. Ayah Arini memejamkan mata. Air mata jatuh di pipinya. Salah seorang perawat menatap Fadil dengan mata berkilat. Jadi, sejak awal kau memang bukan orang sembarangan. Dokter muda yang tadi sempat sinis kini menunduk. Suaranya bergetar. Aku malu. Aku meremehkanmu sejak kau masuk ruangan ini. Padahal justru kau yang memberi kami harapan kembali. Fadil hanya menggeleng pelan. Bukan aku. Ini semua kuasa Allah. Aku hanya perantara. Aku tidak pernah berniat menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Namun rahasia itu sudah terlanjur terbuka. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Malam itu, di ruang Icu, semua orang akhirnya tahu. Pemuda sederhana bernama Fadil bukan hanya karyawan teknis yang diremehkan, tapi pernah menjadi bagian dari penelitian medis dunia yang kontroversial namun menakjubkan. Di luar kaca, wajah-wajah yang semula meremehkan kini berubah. Para direksi yang tadi sibuk dengan urusan perusahaan kini menatap Fadil dengan campuran kaget dan hormat. Keluarga Arini menatapnya seolah baru menyadari bahwa kehadirannya bukan kebetulan. Namun bagi Fadil, semua itu tidak penting. Ia tidak peduli pandangan orang. Ia hanya peduli pada satu hal. Arini, wanita yang dulu menolongnya dengan sepotong roti kini terbaring di hadapannya. Dan ia akan melakukan apa saja untuk memastikan nyawanya bertahan. Suasana semakin berat, semakin syarat emosi. Identitas yang terbongkar itu bukan sekadar kejutan, tapi juga pertanda bahwa takdir sedang memainkan perannya dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dan di sanalah transisi terbentuk. Setelah semua tahu siapa sebenarnya Fadil, kini yang ditunggu hanya satu. Apakah kebangkitan Arini akan benar-benar terjadi di hadapan mata mereka? Ruang Icu seakan menahan napas bersama semua orang yang ada di dalamnya. Setelah identitas Fadil terbongkar, suasana semakin syarat dengan rasa heran, hormat, sekaligus tidak percaya. Namun perhatian semua kembali keranjang. Tubuh Arini yang selama ini tak berdaya. Monitor memperlihatkan detak jantung yang perlahan menguat. Angka tekanan darah naik sedikit demi sedikit. Dokter dan perawat terus memantau dengan wajah tegang. Mencatat setiap perubahan kecil seolah itu adalah mukjizat. Tidak ada instruksi medis baru, tidak ada obat tambahan, hanya ada suasana hening dan doa yang menggantung di udara. Tangan Fadil masih menggenggam erat jemari Arini. Ia menunduk. Bibirnya terus bergetar dalam doa lirih. Wajahnya penuh kelelahan, tapi tatapan matanya memancarkan keyakinan yang tidak goyah. Seolah ia tahu, sesuatu sedang bergerak di luar kuasa manusia. Lalu sesuatu terjadi. Kelopak mata Arini yang sejak lama terpejam rapat, bergerak tipis. Pertama hanya sedikit, lalu lebih jelas. Bulu matanya bergetar. Perawat menahan napas. Salah satunya bahkan spontan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dok matanya. Bisik seorang perawat lirih. Tak berani percaya dengan apa yang dilihatnya. Fadil menegakkan tubuh, menatap wajah Arini dengan mata membesar. Arini, kau dengar aku. Suaranya bergetar, nyaris pecah oleh harapan. Kelopak mata itu perlahan terbuka, sangat lambat, seakan menantang waktu yang ingin menahannya. Cahaya lampu putih rumah sakit memantul di bola mata yang tampak kosong sesaat, lalu mulai berfokus. Pandangan samar itu pertama kali jatuh pada sosok di samping ranjang. Fadil. Air mata langsung jatuh dari wajah pemuda itu. Ia tak sanggup menahan rasa haru yang membuncah. Alhamdulillah kau kembali, bisiknya, tapi segera ia mengganti dengan lirih penuh hormat. Segala puji bagi MU, ya Allah. Suasana ruang Icu pecah. Perawat menitikan air mata. Dokter saling pandang dengan ekspresi tak percaya. Salah seorang dokter muda buru-buru mencatat. Tangannya gemetar. Pasien membuka mata, ini tidak masuk akal, ini benar-benar luar biasa. Di balik kaca, keluarga Arini menjerit haru.
Ibunya langsung jatuh bersujud di lantai koridor, menangis sejadi-jadinya. Ayahnya menutup wajah dengan kedua tangan, pundaknya bergetar hebat. Direksi perusahaan yang tadinya dingin kini menatap dengan wajah pucat. Sebagian bahkan menitikan air mata. Arini membuka mulutnya pelan. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Di mana aku?" Fadil menunduk mendekatkan telinganya. "Kau di rumah sakit. Kau sempat hampir pergi. Tapi kau kembali. Bertahanlah, jangan lepaskan hidupmu lagi." Arini menatapnya dengan pandangan lemah. Mencoba fokus. Ada keanehan di wajahnya. Seakan ia sedang mengingat sesuatu. "Kau siapa?" Pertanyaan itu menusuk hati Fadil. Tapi ia hanya tersenyum samar, menahan tangis. "Aku hanya seseorang yang pernah kau tolong dulu. Dan sekarang, aku di sini untuk menjaga hidupmu." Tubuh Arini bergerak sedikit. Bibirnya gemetar. Air mata tipis mengalir di sudut matanya. Aku merasa seperti ada yang menahanku saat hampir terjatuh ke dalam gelap." Fadil menunduk. Air matanya jatuh di tangan Arini. "Itu karena Allah belum mengizinkanmu pergi. Kau diberi kesempatan kedua." Monitor berbunyi lebih stabil. Tekanan darah meningkat perlahan. Detak jantung lebih teratur. Para dokter yang semula pesimis kini tampak takjub. Meski wajah mereka masih penuh kebingungan. Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena ini secara medis. Arini memandang ke arah sekeliling dengan pandangan kabur. Ia melihat dokter, perawat, lalu kaca besar yang memisahkan keluarga darinya. Saat pandangannya menemukan sosok ayah dan ibunya, air matanya kembali mengalir deras. Bibirnya bergetar, berusaha menyebut satu kata. "Ayah." Ayahnya yang di luar kaca langsung menempelkan tangan ke permukaan kaca. Wajahnya basah oleh air mata. Suara isaknya pecah, meski tak terdengar oleh putrinya. Ibu Arini bersimpuh di lantai, sujud penuh syukur. Ruang itu berubah menjadi ruang penuh keharuan. Orang-orang yang sebelumnya hanya menunggu berita duka, kini menyaksikan kebangkitan yang nyaris mustahil. Namun bagi Fadil, momen ini lebih dari sekadar keajaiban medis. Ini adalah jawaban doa. Ia menatap Arini dengan sorot mata penuh janji. Ia tidak akan pergi kemanapun sebelum benar-benar yakin wanita itu aman. Suasana semakin syarat emosi. Para dokter mencatat setiap perubahan dengan tangan gemetar. Perawat sibuk menyesuaikan peralatan. Tapi hati mereka terguncang. Semua tahu, ini bukan sekadar kebetulan medis. Dan di sanalah transisi terbentuk. Arini telah kembali dari ambang maut. Namun pertanyaan besar masih menggantung. Apa arti kebangkitan ini bagi dirinya, keluarganya, dan juga Fadil yang ternyata menyimpan rahasia masa lalu? Detik-detik setelah Arini membuka mata menjadi momen yang sulit dipercaya. Suasana ruang itu berubah dari ruang duka menjadi ruang haru. Tangisan yang tadinya penuh keputusasaan kini berganti dengan isak syukur. Para dokter masih sibuk memantau, tapi tatapan mereka kosong. Seakan ilmu yang mereka pegang selama ini runtuh dalam sekejap. Arini masih lemah. Matanya berusaha fokus pada wajah Fadil yang duduk di sampingnya. Jemari tipisnya mencoba bergerak, seolah ingin memastikan bahwa pemuda itu nyata. "Kau benar-benar ada di sini?" Suaranya parau, nyaris patah. Fadil mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku di sini. Dan aku tidak akan pergi sebelum kau benar-benar pulih." Para perawat menoleh pada dokter senior, menunggu instruksi. Tapi sang dokter hanya berdiri terpaku, menatap Fadil dengan ekspresi campuran antara kagum, takut, dan ingin tahu. Ia akhirnya bersuara lirih. "Kau harus menjelaskan semuanya. Ini bukan hal biasa. Pasien kritis bisa bangun begitu saja. Kami semua butuh penjelasan." Keluarga Arini di balik kaca juga menatap penuh tanya. Ayahnya dengan suara bergetar memanggil lewat interkom. "Nak, siapa sebenarnya kau? Mengapa ketika semua dokter menyerah, kau justru membawa harapan?" Fadil menarik napas panjang. Dadanya naik turun menahan beratnya rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Wajahnya penuh beban. Matanya berair. Ia tahu, inilah saatnya kebenaran tak bisa lagi ditutupi.
Aku bukan hanya seorang karyawan teknis biasa di perusahaan ini. Suaranya pecah, namun tegas. Aku pernah menjadi asisten dalam penelitian medis internasional. Aku belajar bagaimana doa, keyakinan, dan energi tubuh bisa memengaruhi kehidupan. Tapi aku meninggalkan semua itu, memilih hidup sederhana. Aku tidak ingin dikenal. Aku tidak ingin terikat dengan dunia yang penuh ambisi. Para dokter saling berpandangan. Wajah mereka terkejut. Beberapa perawat bahkan menitikan air mata. Fadil melanjutkan, suaranya semakin berat. Namun ada alasan lain kenapa aku kembali, dan kenapa aku ada di sini, di sampingnya malam ini. Arini, kau tidak tahu, atau mungkin sudah lupa. Tapi aku tidak pernah lupa. Aku adalah bocah miskin yang pernah kau beri roti di tengah hujan bertahun-tahun lalu. Kau menyelamatkan nyawaku dengan kebaikan kecilmu. Dan aku bersumpah dalam hati, jika suatu hari aku punya kesempatan, aku akan mengembalikan kebaikan itu. Malam ini janji itu kutunaikan. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Semua orang terdiam. Hanya suara isak tangis halus yang terdengar dari balik kaca. Arini terbelalak. Air matanya mengalir. Ia mengingat samar-samar kenangan masa kecil. Gadis kecil berbaju mantel biru, bocah kurus dengan mata kosong di pinggir jalan, sepotong roti yang ia sodorkan tanpa pikir panjang. Dan kini, bocah itu berdiri di hadapannya sebagai penyelamat nyawanya. Fadil, bisiknya lirih. Suaranya patah penuh rasa haru. Itu kau. Fadil mengangguk, menunduk dalam-dalam. Suaranya parau. Ya, aku yang dulu menerima kebaikanmu. Aku yang menunggu kesempatan untuk membalasnya. Dan malam ini, Allah memberiku jalan. Isak pecah di luar ruangan. Ibu Arini memeluk ayahnya sambil menangis sejadi-jadinya. Para direksi yang biasanya keras kini menunduk. Sebagian bahkan menitikan air mata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda lusuh yang diremehkan ternyata menyimpan ikatan sedalam itu dengan CEO mereka. Arini menggenggam tangan Fadil. Meski lemah, air matanya mengalir deras. Aku tidak pernah tahu. Aku hanya memberi roti kecil, tapi kau mengembalikan nyawaku. Fadil menggeleng pelan. Bukan aku. Semua ini karena Allah. Aku hanya perantara. Tapi kau harus tahu, hidupmu tidak boleh lagi sama seperti dulu. Kesempatan kedua ini bukan kebetulan. Ada amanah besar yang menantimu. Kata-kata itu membuat Arini terisak. Tubuhnya bergetar. Ia memejamkan mata. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah dengan penuh rasa syukur. Ruang Icu menjadi saksi dari kebangkitan yang bukan sekadar medis, melainkan spiritual. Semua orang yang menyaksikan malam itu tahu bahwa mereka tidak sedang melihat sekadar pasien yang selamat dari kritis, tapi menyaksikan sebuah keajaiban nyata. Dan di tengah keheningan penuh haru itu, Fadil akhirnya berdiri tegak. Wajahnya penuh air mata, tapi sorot matanya mantap. Ia tahu, malam ini bukan akhir. Malam ini hanyalah awal dari perubahan besar, bagi Arini, bagi keluarganya, dan bahkan bagi dirinya sendiri.